Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanesta. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 4? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat ya. Karena dengan kondisi yang sehat, tentunya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula, pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku matematika untuk SD atau MI kelas 4 kurikulum 2013 yang disempurnakan ya. Buku ini diterbitkan oleh GAP atau Gelora Aksara Pratama dan dikarang Gunanto dan Desi Adalia. Dan pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan di bab 9 tentang pengukuran sudut ya. Jadi yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya mulai dari bab 1 sampai dengan bab 8 bisa dilihat di playlist GAP Matematika kelas 4. Dan jangan lupa untuk berdoa sebelum belajar maupun mengerjakan soal agar diberikan kemudahan dan kelancaran. Oke adik-adik sekalian, langsung aja ya kita ke latihan 1 di bab 9. Ada di halaman 143 ya. Oke, di sini menentukan ukuran dan jenis sudut. Kita mulai dari soal nomor 1 ya. Tuliskan nama sudut dan kaki sudut setiap gambar berikut. Nah, ini untuk yang A, nama sudutnya adalah ABC atau CBA ya. Kemudian kaki sudutnya itu garis BA dan garis BC. Ya, kemudian untuk yang B ya, nama sudutnya ini DEF atau FED ya. Kemudian kaki sudutnya garis EF dan garis ED ya. Kemudian untuk yang C, nama sudutnya adalah IHG atau GHI. Kaki sudutnya berarti garis HI dan garis HG ya. Ini juga sudah saya tuliskan adik-adik sekalian ya di selembar kertas untuk soal nomor 1 ya. Jadi nama sudutnya untuk yang A tadi sudut ABC atau sudut CBA, kaki sudutnya garis AB dan garis BC. Kemudian untuk yang B, nama sudutnya adalah sudut DEF atau sudut FED ya. Kaki sudutnya garis DE dan garis EF ya. Kemudian untuk yang C, nama sudutnya adalah sudut GHI atau dibalik juga tidak apa-apa ya, IHG. Kaki sudutnya garis IH atau HI, sama saja ini dibolak-balik juga ya. Kemudian garis GH atau HG. Ini untuk kaki sudut dan nama sudutnya ini dibolak-balik sama aja ya, dipilih salah satu ini. Misalnya nama sudutnya GHI. Nah, kemudian kaki sudutnya apa? Garis IH dan GH atau mungkin garis HI dan HG, itu juga boleh ya adik-adik sekalian ya. Seperti itu untuk soal nomor 1 ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Ukurlah besar sudut berikut menggunakan busur derajat. Nah, ini sudah saya ukur semua ya adik sekalian ya. Jadi yang A itu 105 derajat, yang B 35 derajat, yang C 50 derajat, yang D 90 derajat, dan yang E 125 derajat. Ini saya contohkan ya cara mengukurnya ya. Diingat-ingat adik-adik sekalian ya. Jadi titik pusat busur ya, ini kita himpitkan dengan titik sudut. Kemudian garis ini ya, garis apa ini namanya adik-adik sekalian ya, garis alas ya, garis alas busur itu kita himpitkan dengan kaki sudut yang kita ukur. Nah, coba ya kita lihat di sini misalnya untuk yang A ya. Nah, jadi busurnya yang kita bolak-balik adik-adik sekalian ya. Nah, ini titik pusat busur. Nah, kita himpitkan dengan titik sudut. Kemudian garis alas busur ini kita himpitkan dengan kaki sudut. Nah, sekarang kita jangan sampai salah ya. Nah, kalau sudah tepat gini, ya. Oke, kalau kurang jelas mungkin saya zoom adik-adik sekalian. Ya. Oke ya, segini ya. Nah, ini adik-adik semua jelas ya. Nah, ini garis ini. Nah, kita lihat skalanya berapa ini. Nah, kalau ini 100 derajat, geser sedikit ya. Ya, 100 derajat tengah-tengahnya berarti antara 100 dan 110. Ini pas di garis berarti 105 derajat ya adik-adik sekalian ya. Ini 100, ini 110 lah, ini pas di tengah-tengah garis ya. Ini geser sedikit. Nah, pas di sini ini adalah 105 derajat. Kemudian lagi ini yang gampang biar melihatnya juga gampang adik-adik sekalian ya. Ini 50 derajat ya. Apakah betul 50 derajat? Yang 50 derajat saya. Oke ya, saya lanjutkan yang 50 derajat ya adik-adik sekalian ya. Ini saya perbesar ya, segini ya.
titik pusat busur kita himpitkan dengan titik sudut ya. Kemudian garis alas busur ini kita himpitkan dengan kaki sudutnya ya. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya oke ya. Sudah persis ya di sini. Oke, berarti di sini karena kita ukurnya ke sini berarti kita lihat nolnya ya, berarti yang skala yang luar ya. 0, 10, 20, 30, 40. Nah, 50 pas. Di sini ada silang garisnya 50 berarti di 50 derajat. Nah, seperti itu ya adik-adik sekalian ya. Cara mengukurnya ya. Nah, demikian juga untuk yang B, D dan E ini sudah saya ukur. Nah, hasilnya seperti itu ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ya ada gambar beberapa sudut ya. Nah, pertanyaan yang A, ada berapa sudut yang terbentuk pada gambar di atas? Nah, ini sudah saya kasih nomor ya, ada 13 sudut ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Jadi ada 13 buah sudut ya di gambar ini. Kemudian untuk yang B, sudut manakah yang paling besar? Tuliskan besarnya lah. Yang paling besar ini ya adik-adik sekalian ya, sudut DEG ya, sudut DEG. Karena dia bertolak belakang dengan sudut CIH, maka yang paling besar adalah sudut DEG dan sudut CIH. Besarnya berapa? Ini sudah saya ukur dengan menggunakan busur derajat adik-adik sekalian, atau kita ukur kembali ya. Besarnya berapa derajat ya, ini sudah saya ukur. Ya. Oke, kita cek berapakah besarnya titik sudut, kita himpitkan dengan garis alas busur. Nah, ini ya. Ngukurnya ke sini. Nah, ini berarti di sini. Nah, ini ya, 140 150 di tengahnya persis. 145 derajat ya. Jadi sudut yang paling besar itu adalah sudut CIH dan DEG, besarnya 145 derajat ya. Kemudian yang C, sudut manakah yang paling kecil? Tuliskan besarnya lah. Yang paling kecil itu ada sudut GFH ya. Kemudian sudut CID atau CED sama ya, ini ya, titiknya di sini ya. Kemudian ada sudut DCI ya. DCI. Nah, ini. Oke, untuk nomor 3 A, B, C di sini sudah saya tuliskan ya. Jadi nomor 3A tadi jawabannya adalah 13, kemudian yang B tadi sudut yang paling besar itu adalah sudut CIH, besarnya 145 derajat, dan sudut DEG besarnya juga 145 derajat. Nah, kemudian untuk yang pertanyaan yang C, saya perkecil aja biar lebih fokus ya. Untuk yang C, ini yang sudut yang paling kecil tadi sudut DCI, DIC dan sudut GFH, besarnya 35 derajat ya. DCI, DIC, GFH. DCI ya, ini ya, sudut nomor 6. Kemudian DIC ya, DIC ini nomor 8, dan sudut GFH. Nah, karena ini bertolak belakang ya, ini jelas besarnya sama, yaitu 35 derajat, sama ini 35 derajat. Ini juga sudah saya ukur semua ya adik-adik sekalian ya. Jadi kalau diukur ulang nanti terlalu lama ya videonya. Ini sudut yang paling kecil. Kemudian pertanyaan yang D, adakah sudut yang besarnya sama? Tuliskan. Jelas ada, ini tadi ini sama, ini jelas sama ya tadi. Sudut DEG sama CIH tadi besarnya sama. Oke. Di sini udah saya tuliskan juga ya. Nanti adik-adik bisa dicek lagi. Ya, jadi sudut yang besarnya sama ada, yaitu sudut DCI, DIC dan GFH tadi ya, 35 derajat. Kemudian DEG dan CIH ini juga sama, ini ya, yang B tadi besarnya 145 derajat, dan ada satu lagi yaitu sudut BAJ dan FHG. Ini 70 derajat ya, BAJ dan FHG. BAJ sudut ini ya. Kemudian FHG ini setelah diukur ini besarnya sama, yaitu 70 derajat. Itu adik-adik sekalian ya.
Kemudian untuk soal nomor 3E. Nomor 3E ya, urutkan sudut dari yang besarnya paling kecil. Nah, sudut yang besarnya paling kecil lah ini, makanya kita ukur semua besar sudutnya adik-adik sekalian. Nah, ini sudah saya tuliskan di sini ya. Urutan sudut dari yang terkecil itu ada sudut GFH, sudut DIC dan sudut DCI. Ini besarnya 35 derajat masing-masing ya. Nah, kemudian yang agak besar sedikit ada sudut BCJ, ini besarnya 50 derajat. Kemudian naik lagi ke 70 derajat ada sudut BAJ dan sudut FHG. Kemudian naik lagi ke 75 derajat ada sudut FGH. Ya, kemudian yang naik lagi 80 derajat ada sudut BCD. Naik lagi 110 derajat ya, ada sudut CDE. Kemudian lebih besar lagi ada sudut ABC ya, besarnya 115 derajat. Kemudian sudut AJC itu 125 derajat dan yang paling besar itu yaitu 145 derajat ada sudut DEG dan sudut CIH. Itu adik-adik sekalian ya untuk nomor 3 yang bagian E. Kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Tuliskan jenis sudut setiap gambar berikut. Nah, ini sudah saya tuliskan di sini ya. Ini sudut siku-siku ya, A dan B ini siku-siku. Bisa dicek ya, ini 90 derajat berarti. Kemudian untuk yang B sudut lancip, ya ini berarti kurang dari 90 derajat ya, atau antara 0 sampai 90. Kemudian yang D ini sudut tumpul ya, sudut tumpul itu besarnya berarti lebih dari 90 derajat ya, kurang dari 180, antara 90 sampai 180 ya. Itu berarti sudut tumpul. Lanjut ke nomor 5, sudut apa saja yang terbentuk pada setiap pertemuan sisi pada segitiga KLM berikut? Tentukan juga besar dan jenis sudutnya. Oke, untuk yang nomor 5 ya. Di sini ada sudut siku-siku ya, jelas kelihatan. Kemudian yang 2 ini sudut lancip adik-adik sekalian ya. Jadi sudut KML ini adalah sudut siku-siku, kemudian sudut KLM dan sudut LKM ini adalah sudut lancip. Besarnya setelah saya ukur, nah ini jawabannya seperti ini ya. Jadi KLM itu sudut lancip 30 derajat, kemudian KML tadi sudut siku-siku 90 derajat, LKM itu sudut lancip besarnya 60 derajat. Itu adik-adik sekalian ya, untuk penjelasan soal latihan 1 di bab 9 tentang pengukuran sudut ya. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan, saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.